kalangan berikut. Semoga bermanfaat. Bagaimana hukum mengerahkan massa untuk memprotes pemerintah? Nah, berarti tidak boleh. Nah, baik. Jadi begini, di dalam agama kita amar ma'ruf nahi mungkar itu ada adab-adabnya. Nah, ada adab-adabnya. Ketika pengerahan massa itu adab-adab ini tidak bisa dijalankan. Bagaimana tidak mencaci maki penguasa, tidak menyerang masalah pribadi, tidak mengumbar aib, bisa enggak? Enggak bisa ini. Maka ini bukan merupakan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau dengan cara mencela atau dengan mencaci, itu tujuan tidak tercapai. Jangankan kepada penguasa, kepada masyarakat sipil saja tidak bisa tercapai. Ada orang tidak sholat, lalu kita minta untuk sholat dengan mencaci, hei goblok, gak sholat kamu. Nah, itu kira-kira marah atau diterima? Marah. Ini padahal masyarakat sipil karena dibilang goblok, maka marah. Apalagi penguasa yang punya kewenangan, ketika kita mau amar ma'ruf kita caci maki. Nah, kira-kira diterima atau malah marah? Nah, manfaat apa malah mudorot karena mencaci maki. Apalagi dengan mengumbar aibnya. Nah, mau nahi mungkar tapi mengumbar aibnya. Nah, maka ini bukan merupakan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Mencaci maki, mengumbar aib. Karena memberikan nasihat itu dianjurkan dalam agama kita. Wa ang tanasahu ulata umurikum. Hendaknya memberikan nasihat kepada penguasa. Maka silahkan kalau mau memberi nasihat. Misalnya bisa dengan cara, kalau kita punya akses kepada anggota DPR lewat anggota DPR, punya akses kepada pejabat lewat pejabat, atau kita bisa menyampaikan secara empat mata kepada rekan kita, saudara kita yang memang punya akses. Imam Syafi'i juga menasihatkan kepada kita bahwa memberi nasihat itu empat mata. Itu lebih menenteramkan. Jangankan pemimpin besar, imam masjid saja itu kalau dikasih nasihat di depan umum itu tidak bisa langsung terima loh. Ada imam misalnya bacanya salah, misalnya bacanya keliru. Misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab, dibaca panjang wa tab, keliru kan? Lalu kemudian kita bilang, "Hei Pak Imam, tadi bacanya keliru itu." Nah, ngaji dari mana kok kayak gitu? Kira-kira gimana imamnya ini? Imam masjid ngimami di depan, lalu kita bilang seperti itu. Bisa nerima enggak dia? Ya? Tersinggung meskipun yang bacaannya imam tadi benar-benar salah. Tapi cara menyampaikannya di depan umum, diumbar aibnya kalau itu keliru, dicaci, bacaan dari mana itu misalnya. Nah, jelas ini tidak sesuai dengan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira imam siapa yang kemudian tidak mutung kalau dibilang gitu? Ya. Ya betul, memang anjurannya adalah kita mengajak dengan cara hikmah. Nah, wallahu alam bisawab. Lihat Bapak Ibu. Jadi kita akan kena hukum. Saya ulangi, kita akan kena hukum kalau kita diam padahal tahu. Contoh, ketika sholat ada yang salah, maka makmum disyariatkan tasbih subhanallah. Perempuan keprok. Cek imam teh naubet keprok cenah keur salat gitu. Sugan aya manuk asup masjid. Nah, itulah dalam salat ternyata ada aturan mengingatkan pemimpin, begitu juga di luar salat. Maka tentu kita jaga kehormatan sebagai imamnya. Nyarekan warga jeung KRT kudu dibedakeun. RT teu mungkin dipublikan dudut. Teh ka dieu teh bedudut, cicing sia di jero kan gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan ikhtiar kita untuk melakukan perubahan. Maka urusan nanti dia tidak berubah, itu urusan dia. Kita lepas dari tanggung jawab setelah tugas kita dijalankan, yaitu tasbih dan tasbih. Bertepuk tangan untuk perempuan,
bertasbih untuk laki-laki, maka terjemahkan di luar sholat kurang lebih seperti itu. Di luar itu bukan tanggung jawab kita. Itulah yang akan dihisabnya. Usaha hente gitu. Oke, kalau di jamiah, nah ada mekanisme. Kalau oleh ketua PJ, tentu laporan anggota konsul kepada penasehat, sampaikan ketua PC, sampai KPP, sampai ke Dewan Hisbah misalkan. Nanti PP yang memanggil, Dewan Hisbah yang mengingatkan, diberikan ingatan kudu berubah atau tidak. Nah itulah yang disebut tasbih dan tepuk tangan di jamiah. Ya mah kesalahan jadi Facebook. Saya tuh balik, tak nggak boleh. Diumumkan. Jadi diumumkan. Abdi mah rahasia cenah ieu mah tapi diumumkan. Tong beja-beja kos ke 100. Itu Bapak maksud apa? Ya. Ada 3 kaidah di sini di dalam agama. Yang pertama, kaidah la darar wa la dirar. Ini salah satu dari 5 kaidah al-kubra di pembahasan fikih. Kaidah-kaidah fikih berasal dari hadits hasan dari seluruh jalan-jalan ya. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Iya. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Sudah tetap ya bahwa di dalam demonstrasi ini banyak kerusakan, banyak bahaya, sudah kita terangkan. Ya. Berdasarkan kaidah ini tidak boleh demonstrasi itu karena Islam ini tidak mengenal ada bahaya dan tidak mengenal ada apa? Pembahayaan. Ya. Selain daripada dia mengganggu orang lain, dia juga bisa mengganggu dirinya. Ya. Mengganggu dirinya bisa sakit, bisa lemas. Ya. Ada yang bisa mati kan begitu. Ya. Ada yang mata pencaharian keluarganya terputus. Ada di sebagian sekolah pegawainya hilang. Kemana? Pergi demo. Ya. Nah, ini namanya kan membahayakan dirinya. Dia sudah keluar dari amanah kerjanya. Ya. Dia sudah bermaksiat dengan hal tersebut. Keluar dari amanah kerja. Ya. Jatuh di dalam apa? Banyak pelanggaran. Baik, karena itu tidak boleh ada darar dan dirar. Kaidah yang kedua, ad-darar la yuzalu bid-darar. Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya pula. Ya. Tidak boleh dihilangkan dengan apa? Dengan bahaya. Oh kita ini demo, aksi demo damai. Ya. Kita mengobati berbagai kondisi yang dihadapi oleh umat. Ingin memberikan solusi. Ingin memberikan solusi. Ya, supaya orang-orang pengangguran dapat pekerjaan. Ya, supaya para pegawai ini pekerjaan mereka mantap. Ya, tidak diganggu oleh pihak asing. Ya, dan seterusnya ya, biasa bahasa-bahasa yang biasa apa namanya pernah nyelinap juga saya dengar. Ya. Baik. Jadi mereka katakan bahwa itu kita menghilangkan apa? Menghilangkan bahaya. Baik, kalaupun itu hal yang bagus, menghilangkan bahaya, dengan datangnya dengan demo itu akan lahir bahaya-bahaya lebih besar daripada itu. Bahaya-bahaya yang lebih besar daripada itu. Ini bukan main-main ya. Masalah demonstrasi ini. Iya. Keluar terhadap pemerintah. Iya. Kita di Indonesia saja sudah pernah ada pelajaran. Tahun 98. Tahun 98 itu apa namanya? Hah? Demonstrasi atau bukan? Ya demonstrasi. Apa yang terjadi? Ya, sampai hari ini kita masih menelan pahitnya. Sampai hari ini. Jelas ya? Perhatikan. Apa yang dimaksudkan waktu itu? Oh niatnya bagus, kita pengen perubahan. Ya, ya betul berubah menjadi lebih jelek. Ya. Kita ingin berantas KKN, orang yang dituduh KKN tidak terbukti. Jelas ya? Mau dia kemenakan dosa-dosa itu. Ya. Nah ini orang-orang yang mengatakan tokoh reformasi ini subhanallah kalau tidak bertobat paling banyak dosanya. Ya. Yang paling banyak dosanya. Setiap kerusakan yang terjadi di belakang kejadian itu pasti itu masuk di rekening dosa dia.
akan menjadi tabungannya. Hati-hati. Ya. Ini apa namanya? Masalah menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ya, liyahmilu awzarahum wa awzaral ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Mereka akan menyandang dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Akan dia sandang dosanya. Nah, itu kalau dia memberi contoh, dia menjadi sebab. Seperti itu. Mengalir terus untuknya dosa itu. Iya. Baik. Jadi kalau berbicara tentang bahaya, itu dia ingin menghilangkan bahaya, tapi dengan cara bahaya lebih besar. Ini tidak sejalan dengan kaidah. Kaidahnya bahaya tidak boleh dihilangkan dengan apa? Dengan bahaya. Baik. Karena itu Nabi Muhammad SAW itu tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada yang kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Pentolan munafikin di masa Nabi. Padahal perbuatan Abdullah bin Ubay ini luar biasa di dalam membuat prahara di tengah umat Islam. Sampai ribut besar karena menuduh istri Nabi SAW dengan tuduhan keji. Turun 10 ayat Al-Quran mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Hampir membuat perkelahian, peperangan di tengah para sahabat. Ini banyak sekali perbuatannya. Tapi bersamaan dengan itu, Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh oleh Nabi. Apa kata Nabi ketika ditanya tentang itu? Kata beliau, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Nah, itu bahaya yang akan lahir. Non-Muslim di luar Islam, Yahudi, Nasara, kita tidak mau kenal. Yang penting Abdullah bin Ubay ini sudah masuk Islam, dibunuh oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bunuh teman-temannya sendiri. Akan berkembang cerita ini tengah orang Arab, orang akan lari keluar dari apa? Dari Islam. Dia tidak mau tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik, telah membuat begini dan begini. Enggak ada mereka tahu itu. Karena itu Nabi berkata, Nabi tidak membunuhnya dengan alasan itu. Jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh apa? Teman-temannya sendiri. Baik. Kemudian yang terakhir ada kaidah, ya, namanya irtikab akhaffud dararain. Ya. Apa artinya irtikab akhaffud dararain? Kalau ada dua bahaya, kita ambil yang paling sedikitnya. Jangan kalau ada dua bahaya, ambil yang paling banyak, bahayanya bukan itu. Ya. Baik. Pemerintah berlaku zalim itu bahaya atau tidak? Bahaya, kezaliman. Kan begitu? Ya. Tapi kalau kudeta terhadap pemerintah, bahayanya kan apa? Akan lebih besar. Bukan untuk orang yang dizalimi saja, untuk orang lain juga. Mungkin pertumpahan darah. Jelas sampai sini? Iya. Karena itu tidak boleh membuat bahaya yang lebih besar. Nah, ini 3 kaidah di dalam pembahasan fikih. Ya. Semuanya tegas menunjukkan keharaman hal tersebut. Baik, saya akan berbicara di sini tentang apa namanya? Satu lagi ya, terkait dengan hak. Ya, sebagian orang kadang niatnya bagus, masya Allah, bela Islam. Ya, ini hak Allah. Ini terkait dengan Al-Quran. Ya, tapi dia tidak tahu yang melarang keharaman demo ini berasal dari mana? Dari Al-Quran, dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hak pemerintah di situ. Ada 3 hak berarti. Ada hak Allah, hak Rasulnya, dan hak pemerintah dijaga. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah. Jelas ya? Beliau mengharamkan. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal itu, ya, mau dikemanakan hak Nabi? Ya. Yang tidak memperbolehkan kita langgar dengan alasan membela Nabi, ini tidak dibenarkan. Baik, tidak dibenarkan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Usaid bin Khudair, seorang laki dari Ansar berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat saya sebagai pekerjamu sebagaimana si fulan engkau pekerjakan? Iya. Kata Nabi, satalqau ba'di athara, engkau akan dapatkan setelahku
orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai engkau menjumpai saya di mana? Di telaga. Itu hak Nabi. Nabi suruh kita bersabar. Ya, jelas ya? Nabi memerintah kita apa? Bersabar. Maka di dalam hal tersebut kita penuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula di dalamnya ada hak pemimpin. Ya, hak pemerintah. Sebagaimana yang telah kita paparkan tadi, ya wallahu taala alam. Tawaso itu kan saling menasihati. Kalau sudah saling menasihati, satu arah atau dua arah? Dua arah namanya saling menasihati. Yang dimaksud dua arah itu terkadang seorang pimpinan memberi nasihat pada yang dipimpin. Terkadang pula seorang yang dipimpin memberikan nasihat pada yang memimpin. Itulah Islam. Namun dengan cara hikmah, mau'idhah hasanah, dan cara yang ahsan, yang terbaik. Jangan lantas panjenengan berikan tawaso pada pemimpin terus disebar-sebarkan. Kamu tahu tidak, fulan sebagai ketua cabang wis tak tegur. Karena begini. Orang nek sing wani mau ngaku. Hanya sudah saya tegur. Wis ben kapok gen ngrasake. Selama ini iso mung negur, nah ini saya tegur. Lah itu namanya tidak ada hikmah, tidak mau'idhah hasanah. Itu cara buruk seperti itu. Jadi tawaso itu 4 mata. Tegur 4 mata, yang tahu hanya 2 orang itu dan Allah tentunya yang Maha mengetahui. Sesudah itu sudah tidak usah diumum-umumkan. Nah, terkait pertanyaan ini tadi, panjenengan tanya pada pemimpin tadi. Menurut Bapak, berlebih-lebihannya saya dalam ibadah itu seperti apa? Karena saya hanya berusaha untuk menjalankan agama Allah ini secara kafah, secara maksimal. Karena ada ayat yang memerintahkan untuk itu, fattaqullah mastata'tum. Banyak ayat yang memerintahkan, wa ati'allah wa ati'ur rasul wahdaru. Maka ditanya baik-baik pemimpinnya tadi ya, untuk menunjukkan ini pemimpin tadi bisa melarang, tentunya husnudon kita mengetahui sebab pemimpin tadi tidak membolehkan penanya tadi, maka perlu ditanya kejelasannya. Kalau hanya berdasarkan menurutku, menurut pemimpin tadi, apalagi menurutnya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka la sam'a wala ta'ah. Namun bukan berarti terus dicela, terus ghibah, terus kasak kusuk dan lain sebagainya. Diingatkan pemimpinnya secara 4 mata dengan tutur bahasa yang santun, tetap dengan sikap tawaduk, rendah hati. Insya Allah dengan komunikasi yang baik nanti akan ada titik temu, akan ada kejelasan. Kalau memang masih berselisih antara jenengan dengan pemimpin tadi, sesama orang Islam, kalau berselisih, jangan takut karena Allah sudah berikan solusinya. Kalau sampai tidak ada titik temu, tidak ada jalan keluar dari perselisihan itu, bisa jadi baik yang berselisih tadi bisa jadi mencari solusi menurut pembenarannya sendiri-sendiri. Maka tidak akan ada titik temu karena mereka yang berselisih bicara tentang pembenaran, bukan tentang kebenaran. Kalau berselisih tidak ada titik temu, bisa dipastikan masing-masing berpegang pada pembenarannya sendiri-sendiri. Berarti menurut karepe dhewe. Sedangkan Allah sudah berikan tawaran yang sangat solutif untuk menyudahi perselisihan yang terjadi di antara orang-orang yang beriman. Coba diingat kembali ayatnya itu. Surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, kepada sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, dalam ayat ini Allah sudah berikan tawaran yang sangat jelas lagi tegas. Kalau ingin selesai dari permasalahan, dari perselisihan, maka jangan rujuk kepada pembenarannya sendiri-sendiri, jangan berpegang teguh pada pendapatnya sendiri-sendiri. Solusi yang ditawarkan oleh Allah, kalau kita berselisih, ya, sesama orang Islam, sesama orang yang beriman, kalau iman kita sodik di hadapan Allah, maka tidak ada keberatan untuk rujuk atau kembali atau mencari solusi dari Allah, dari Rasul. Lihat ayatnya, lihat hadisnya. Itu kalau kamu beriman kepada Allah, dan itu kalau kamu beriman pula kepada hari akhir. Ayat itu ditutup oleh Allah, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kita kembalikan permasalahan perselisihan di antara kita kepada Allah dan Rasul, cari solusi dari Quran, dari Sunnah, pasti akibatnya baik dan lebih utama. Ini jaminan dari Allah. Maksudnya pasti selesai, tidak mungkin tidak selesai permasalahan. Ini menjadi tolak ukur kita. Kalau kita ada masalah dengan seseorang, kok bertahun-tahun sampai tidak ada titik temu, berarti tidak ada campur tangan dari Allah. Berarti solusi yang dipakai bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, namun menurut hawa nafsunya sendiri-sendiri. Kalau menurut Allah, solusi dari Quran Sunnah pasti selesai, semuanya taslim. Wa yusallimu taslima. Taslim tanpa berkeberatan sedikit pun terhadap Quran, terhadap Sunnah. Karena yang namanya solusi dari Allah, kita ingin menyelesaikan perselisihan, itu bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sesama muslim itu bersaudara, tidak sedang, oh sing bener aku, sing salah kowe. Kalau hanya itu mudah. Memang kita biasa menggunakan telunjuk ini, ya, untuk ndudingi wong, sing salah kamu, sing bener sapa? Aku. Mbok coba diwalik. Sing salah sapa? Aku. Sing bener kowe. Ini loh, jari ini saja sulit untuk dibalik. Padahal hanya nduding ngene-ngene kok ya angel men gitu. Sing salah siapa? Sing salah kamu. Sing bener siapa? Aku. Mbok sekali-kali dicoba dibalik, oh nggih niki sing salah kula, sing bener jenengan. Nanti sana juga mboten niku sing klintu kula, sing leres panjenengan. Semuanya akan begitu, sudah taslim, selesai. Kalau sudah mencari solusi dari Quran dan Sunnah, ya sudah, kalau sudah selesai berhenti, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah persaudaraan sesama muslim yang satu tubuh. Nah, di ayat ini kan perintah Allah sudah sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Nah, ini kita termasuk apa tidak? Termasuk orang kita sudah menyatakan diri beriman. Oleh sebab itu, salah seorang sahabat Nabi itu pernah mengatakan, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka. Jika kamu mendengar Allah berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ilaha sam'aka, pasang pendengaranmu baik-baik, karena kamu telah menyatakan diri beriman. Melalui redaksi ya ayyuhalladzina amanu, Allah sedang menyapamu, Allah sedang mengingatkanmu. Karena biasanya sesudah redaksi ya ayyuhalladzina amanu itu akan ada kebaikan yang kita diperintah untuk mengerjakan, atau biasanya sesudah redaksi itu akan ada larangan yang kita diperintah untuk menjauhinya. Maka pasang pendengaran baik-baik kalau kita ngaku beriman. Nah, ternyata sesudah ayat ya ayyuhalladzina amanu isinya perintah tentang kebaikan. Ati Allah wa ati'ur Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amr yaitu orang yang memegang urusanmu. Jangan bisa lihat ayatnya. Saat Allah perintahkan kita untuk taat pada Allah dan Rasul,
Di situ kata perintahnya disebutkan ati'u. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Tapi saat Allah perintahkan kita untuk taat pada ulil amri, kata ati'unya tiba-tiba hilang. Tidak ada ati'unya. Tapi saat perintah taat pada Allah dan Rasul disebutkan ati'unya. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Ini mengandung makna bahwa taat pada Allah dan Rasul itu tidak ada potensi untuk berselisih kalau iman kita shadiq. Tetapi mentaati ulil amri potensi besar akan ada perselisihan. Maka kata atiunya hilang di situ. Kalau kita mentaati Allah dan Rasul, iman kita shadiq, bisa dipastikan taslim terhadap Quran, terhadap sunnah. Orang yang taslim betul, zahiran wa batinan, jiwa raganya pada Quran dan sunnah, pasti tidak akan berselisih dalam mentaati Allah dan Rasul. Tetapi mentaati ulil amri ada potensi untuk berselisih. Ketika berselisih, solusi yang ditawarkan oleh Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, tidak ada titik temunya, maka segera farudduhu, farudduhu harfun bila hudud. Fa itu huruf tanpa jeda, sehingga kita tidak diberi kesempatan oleh Allah sejenak untuk berpikir. Itu tidak ada. Kalau kamu ngaku iman, punya perselisihan, wes ora rasah mikir, rasah tunggu lama-lama, segera farudduhu ilallah war rasul. Cari solusinya dari Quran, cari titik temunya dari Quran dan sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu pun jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ternyata tidak semua orang yang telah ngaku iman itu mau menyelesaikan perselisihannya dengan berlandaskan Quran dan sunnah. Banyak sing sakarepe dhewe sesuai pembenarannya sendiri-sendiri, berbicaranya tentang pembenaran versinya sendiri-sendiri, bukan tentang kebenaran menurut Allah, menurut Rasul. Hanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir sajalah yang mau tulus ikhlas untuk mencarikan solusi dari setiap perselisihan kepada Quran dan sunnah. Hanya orang yang benar-benar beriman. Dan kalau itu dilakukan, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, pasti akibatnya baik. Persaudaraan tidak akan terputus, tidak akan tercerai-berai, permasalahan pasti selesai karena jaminan dari Allah. Ini tawaran dari Allah, tinggal kita mau mengambil tawaran Allah atau tidak. Kalau mau mengambil tawaran Allah, pasti kesudahannya baik dan lebih baik lagi. Kalau kita menolak, tidak mau mengambil tawaran Allah ini, jangan harap berkesudahan baik, pasti buruk kesudahannya. Ghil bertahun-tahun. Kita ngaji jejer begini neng yojik ghil bertahun-tahun. Kita kebetulan jenengan datang ke sini, ditempatkan oleh yang ikram tamu untuk duduk, delalah dijejerke dengan orang yang sedang berselisih dengan jenengan. Tidak ada tempat lain selain tempat itu. Akhirnya waduh lah kok jejer iki. Yang sudah duduk juga begitu. Aduh biyo lah kok iki wong ki linggih kene iki piye. Akhirnya harus basa-basi, salaman tapi hanya tata lahir saja, telapak tangan berjabat namun hatinya terpisah. Bar kuwi yang satu etok-etok ning toilet, bar kuwi pindah nggon. Ya, padahal ngaji katanya dicelup dengan ayat Allah, dengan hadis Nabi setiap saat. Lah masa nyimpen grill kok sampai bertahun-tahun hanya urusan duniawiyah. Rugi kita, rugi hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tinggal kita mau ngambil tawaran ini atau tidak. Al-amru mufawwadun ilaikum. Ini urusan jenengan sendiri-sendiri. Ya, nanti ditanyakan saja pada pemimpinnya. Masalahnya di mana, pelakok dilarang ada apa, berlebih-lebihannya di mana. Kalau memang berselisih, keduanya saling rujuk melihat ayat Allah, melihat hadis Nabi, taslim, sudah selesai.